kedua selalunya mempunyai ciri yang unik dan tersendiri memandangkan kedudukannya sebagai anak kedua di mana dia perlu bersaing dengan anak pertama dan adik yang ada di bawahnya. Setiap individu adalah berbeza, namun kali ini kami akan kongsikan fakta anak kedua berdasarkan kajian sains dan pakar psikologi. 1. Suka memberontak. Sikap suka memberontak yang ada pada diri anak kedua adalah berkaitan dengan second child syndrome atau sindrom anak kedua yang telah lama dikaji oleh pakar psikologi dan pakar keluarga. Sindrom anak kedua ini sebenarnya berkaitan dengan ibu bapak itu sendiri. Jom kami terangkan dengan lebih lanjut supaya Anda lebih paham. Biasanya untuk kandungan yang kedua, ada ibu bapak yang merasa kurang teruja berbanding kali pertama mengandung. Persediaan untuk menyambut anak kedua juga tidak sehebat seperti anak pertama. Malah untuk anak kedua, ibu bapak selalu kurang mengambil perhatian seperti mana Anda mengikuti perkembangan anak pertama. Sedikit sebanyak, sikap Anda dan pasangan semasa menerima kehadiran anak kedua dan proses membesarkannya mempengaruhi ciri yang ada dalam diri anak Anda dan membentuk sindrom anak kedua. Oleh itu, jika anak Anda jenis suka memberontak, tiba masanya untuk Anda muhasabah diri dan merenung semula. Mungkin tanpa sadar ianya datang dari diri Anda sendiri. 2. Suka bersaing. Ini adalah fakta. Menurut Jurnal Perkembangan Kanak-Kanak yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Wiley Online Library, anak kedua biasanya suka bersaing dengan orang lain. Ini karena sejak kecil mereka terpaksa bersaing dengan adik-beradik lain untuk mendapatkan perhatian kedua ibu bapak. Kebiasaannya anak pertama akan lebih mengalah, namun anak kedua terpaksa bersaing dengan adik-adik lain yang lebih kecil dan lebih memerlukan perhatian dan kasih sayang. Sikap suka bersaing adalah baik, namun jika tidak dikawal, akan menyebabkan anak kedua cenderung untuk bersaing dengan cara yang keterlaluan dan memakan diri sendiri. 3. Lebih berdikari berbanding adik-beradik yang lain. Jurnal Perkembangan Kanak-Kanak yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Wiley Online Library juga menyatakan bahwa anak kedua biasanya lebih berdikari berbanding adik-beradik yang lain. Ini berlaku karena kebiasaannya ibu bapak dan anak sulung akan lebih menumpukan perhatian kepada adik-adik lain yang lebih kecil dan memerlukan penjagaan yang lebih berbanding anak kedua. Oleh itu, anak kedua terpaksa mengajar diri sendiri untuk berdikari supaya boleh meneruskan kemandirian. Sikap berdikari ini akan terus melekat dalam diri anak kedua, menjadikannya seorang yang kental dan tabah. 4. Suka menarik perhatian orang lain. Fakta anak kedua yang seterusnya ialah anak kedua cenderung untuk mempunyai sifat suka menarik perhatian orang lain. Sekali lagi kami merujuk kepada Jurnal Perkembangan Kanak-Kanak yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Wiley Online Library. Menurut jurnal tersebut, sejak azali anak kedua merasakan bahwa mereka perlu berusaha untuk menarik perhatian ibu bapak yang lebih menumpukan perhatian kepada adik-adik yang lain. Anak kedua merasakan bahwa mereka tidak mendapat kasih sayang, perhatian, dan layanan yang sepatutnya. Mereka sangat dahagakan perhatian daripada kedua ibu bapaknya. 5. Hyperaktif dan lebih ligat berbanding anak yang lain. Siapa setuju dengan kami? Anak kedua biasanya hyperaktif dan sangat ligat berbanding anak yang lain. Kenapa ye? Menurut artikel How First Bonds and Second Bonds Compare, anak kedua cenderung untuk menjadi hyperaktif dan sangat ligat karena mereka dilahirkan secara pemikiran semula jadi bahwa mereka mempunyai pesaing yaitu adik-beradik yang lain. Oleh itu, jika anak kedua Anda seorang yang hyperaktif, usah risau. Ia adalah sesuatu yang normal dan telah menjadi lumrah kepada ibu bapak lain di seluruh dunia. 6. Suka melakukan perkara yang memeningkan kepala ibu bapak. Menurut artikel How First Bonds and Second Bonds Compare lagi, anak kedua yang dilahirkan dengan naluri semula jadi untuk bersaing dan terpaksa menarik perhatian akan memberikan satu impak yang sangat ketara yaitu mereka suka melakukan perkara yang memeningkan kepala kedua ibu bapak. Anak kedua Anda selalu tantrum, membuli kawan-kawan lain di tadika, malah suka menyelerakan rumah adalah juga satu kelakuan yang normal. Namun apabila kami mengatakan bahwa ia adalah sesuatu yang normal, tak bermakna Anda tidak perlu menegur dan menasihati anak kedua Anda supaya berubah. Adalah menjadi tanggung jawab Anda sebagai ibu bapak untuk menegur dan membentuk diri anak Anda. 7. Seorang yang sensitif dan suka memendam perasaan. Anak kedua biasanya seorang yang sensitif karena sejak kecil mereka sudah biasa dibiarkan dan kurang mendapat perhatian daripada ibu bapak. Ia akan menjadikan anak kedua lebih sensitif, mudah terasa, namun suka memendam perasaan. 8.
Lebih rapat dengan kawan berbanding ibu bapak. Anak kedua cenderung untuk lebih rapat dengan kawan berbanding dengan ibu bapak sendiri, memandangkan sejak kecil perhatian ibu bapak lebih tertumpu kepada adik lain yang lebih kecil. Maka anak kedua akan mencari perhatian di luar rumah, yaitu kawan sebaya yang biasanya sangat memahami dan sentiasa ada masa untuk mereka. 9. Seorang yang manipulatif. Ini juga adalah satu fakta. Anak kedua biasanya adalah seorang yang manipulatif dan suka memanipulasi orang sekeliling untuk kepentingan diri sendiri. Sikap manipulatif ini wujud akibat daripada sikap suka bersaing dan naluri untuk meneruskan kemandirian yang wujud sejak mereka kecil. 10. Kurang bergantung kepada keluarga. Fakta anak kedua yang terakhir ialah mereka kurang bergantung kepada keluarga. Ini berlaku karena sejak kecil mereka sudah biasa berdikari dan tidak mengharapkan bantuan ibu bapak dan kakak atau abang yang sibuk dengan adik yang lain.